Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah berawal ketika Nabi pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal yang diperoleh dari Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang wanita pedagang yang sangat kaya raya dan memiliki nasab baik. Nabi Muhammad dikenal sosok yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia, menjadikan Siti Khadijah mengurus seseorang untuk menemuinya dan menawarkan barang dagangan miliknya ke negeri Syam. Sang Nabi pun menerima tawaran itu dan berangkat ke Syam didampingi oleh pembantu kepercayaan Siti Khadijah yang bernama Siti Maisarah. Kecintaan Siti Khadijah untuk menikahi Nabi Muhammad bermula ketika Nabi pulang dari Syam. Perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad pergi berdagang ke negeri Syam selama 2 bulan. Siti Khadijah melihat keamanahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad terhadap keberkahan atas hasil dagangannya, dan ditambah lagi informasi dari Siti Maisarah tentang budi pekerti, kejeniusan, kejujuran, dan keamanahannya. Kemudian secara fisik, Nabi Muhammad merupakan pemuda yang sangat tampan dan masih muda. Hal inilah menjadikan alasan Siti Khadijah ingin menikahi Nabi Muhammad. Padahal banyak kaum bangsawan dan pembesar Quraisy sangat berkeinginan untuk melamar Siti Khadijah, tetapi semuanya ditolak. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah tidak terlepas dari peranan Nafisah. Siti Khadijah ketika mengutarakan perasaannya kepada Nabi Muhammad memutuskan untuk curhat dengannya. Siti Khadijah yang merasa minder terhadap Nabi karena beliau seorang janda yang pernah menikah, dikisahkan bahwasanya Siti Khadijah menikah 2 kali. Ada juga yang berpendapat Siti Khadijah menikah cuma sekali. Pendapat yang mengatakan bahwasanya Siti Khadijah menikah 2 kali, yang pertama dengan Atiq bin Aith At-Tamimi dan yang kedua dengan Abu Hallah At-Tamimi. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Siti Khadijah menikah sekali adalah dengan Abu Hallah At-Tamimi. Kemudian juga perbedaan umurnya yang sangat mencolok, yaitu selisih 15 tahun. Siti Khadijah berumur 40 tahun dan pernah menikah, sementara Nabi Muhammad 25 tahun dan masih perjaka. Siti Nafisah berhasil meyakinkan cinta Siti Khadijah. Nafisah beranggapan bahwa Siti Khadijah layak menjadi istri Nabi Muhammad. Walaupun secara usia Siti Khadijah memang 40 tahun, akan tetapi ia masih terlihat muda dan kuat. Selain itu, Siti Khadijah memiliki nasab yang baik dan juga pedagang yang sangat kaya raya dan dihormati di kota Mekah. Peranan Siti Nafisah dalam menyampaikan lamaran Siti Khadijah dan Nabi Muhammad sangat cerdik. Siti Nafisah menyampaikan cinta Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad dan tidak memintanya untuk menjawab secara langsung itu saja. Nabi diberikan waktu untuk memikirkannya. Jadi Siti Nafisah merupakan salah satu kunci pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah kemudian berdiskusi dengan keluarga besarnya dan menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh Nafisah. Nabi Muhammad beserta paman-pamannya kemudian menemui paman Sayyidah Khadijah bernama Amr bin As'ad dan mengajukan lamaran untuk mempersunting Sayyidah Khadijah melalui pamannya yang sebagai juru bicara, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib menyampaikan khutbah lamaran pernikahan. Beliau berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita anak keturunan Ibrahim, hasil tumbuhan Ismail dan berasal usul dari Ma'ad, serta unsur kejadian dari Mudhar. Segala puji baginya yang menjadikan kami pemelihara rumahnya, pengelola tanah sucinya, dan menganugerahi kita rumah atau Ka'bah yang dikunjungi, wilayah yang aman, dan menjadikan kita penguasa-penguasa atas manusia. Selanjutnya, anak saudaraku ini Muhammad adalah dia yang tidak diukur seorang pemuda pun dari Quraisy, kecuali dia mengunggulinya dalam kemuliaan, keluhuran, keutamaan, dan akal. Kendati dalam hal harta dia memiliki sedikit, tetapi harta adalah bayangan yang hilang dan pinjaman yang harus dikembalikan. Muhammad adalah siapa yang hadirin telah kenal, keluarganya. Dia melamar Khadijah putri Huwailid.
dan bersedia memberi mahar dan harta milikku yang jumlahnya secara tunda sekian dan kontan sekian. Di samping itu, dia demi Allah sungguh bakal menjadi berita penting dan peristiwa agung. Khutbah Abu Thalib kemudian dibalas oleh Amr bin As'ad dengan singkat, yaitu ini adalah unta jantan yang tidak dipotong atau ditandai hidungnya. Kalimat Amr bin As'ad merupakan sebuah perumpamaan. Di dalam masyarakat Arab, unta yang memiliki keturunan yang baik tidak dipotong atau ditandai hidungnya, tetapi diberi kebebasan untuk mendekati unta betina untuk melanjutkan keturunannya. Kemudian jika unta tersebut dari keturunan yang buruk, maka ditandai hidungnya dan dijauhkan dari unta yang betina agar tidak menghasilkan keturunan yang buruk. Kemudian ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa yang menyambut khutbah Abu Thalib adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah menjawab, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagaimana yang Anda sebut-sebut. Kita adalah pemuka-pemuka masyarakat Arab dan pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara, wajar untuk kemuliaan itu. Keluarga besar pun tidak mengingkari keutamaan saudara-saudara. Tidak juga seorang pun bisa menapaki kebanggaan dan kemuliaan saudara-saudara. Kami senang menjalin hubungan dengan saudara-saudara, menghubungkan diri dengan kemuliaan saudara-saudara. Maka bersaksilah atasku, wahai masyarakat Quraisy, bahwa sesungguhnya aku telah menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar 400 dinar. Khutbah Waraqah kemudian dibalas oleh Abu Thalib yang mengucapkan, aku suka bila pamannya ikut serta denganmu, yakni dalam mengawinkan ini. Kemudian paman Sayyidah Khadijah yaitu Amr bin As'ad berkata di depan beberapa pemuka suku Quraisy, bersaksilah atasku bahwa aku telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dengan demikian Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah resmi menikah. Pernikahan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah merupakan perkawinan secara Islami sebelum Nabi memperoleh wahyu pada usia 40 tahun. Pernikahan ini diawali dengan proses ta'aruf, kemudian dilanjutkan khitbah atau peminangan. Sebelum dilaksanakan proses peminangan, Sayyidah Khadijah sendiri meminta kepada Nabi Muhammad untuk menikahi dirinya, walaupun melalui orang ketiga, yaitu Nafisah binti Munyah. Kemudian pada tahap prosesi akad nikah dilakukan dengan pemberian mahar dan dinikahkan oleh seorang wali serta disaksikan oleh banyak orang. Dari situlah pernikahan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah secara tidak langsung sudah Islami, walaupun Islam belum syiar pada waktu itu. Perlu diketahui bahwasannya Sayyidah Khadijah menikah di usia 40 tahun dengan status janda, sedangkan Nabi Muhammad menikah di usia 25 tahun dengan status masih perjaka atau belum menikah. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.